farmasi memiliki keterkaitan yang begitu erat dengan ilmu biologis, terutama sel dan molekuler, di mana biologi sel merupakan ilmu yang mempelajari bagian-bagian sel. Dalam ilmu kefarmasian, hal ini perlu dipelajari guna mengetahui lapisan-lapisan yang membentuk tubuh sel, sehingga farmasi dapat memberikan obat sesuai dengan tingkat atau sasaran yang diinginkan. Dengan memakai sistem ilmu biologi untuk penelitian lebih lanjut, maka akan diperoleh pemakaian dengan cara pendekatan rasional. Bisa juga melalui suatu proses campuran rute antara analitis ataupun sistemik. Hal ini digunakan untuk menggambarkan mengenai sifat-sifat yang nantinya akan muncul dari berbagai jaringan biologis. Dewasa ini, dunia farmasi telah berkembang semakin pesat, dengan justru telah mendorong berbagai penemuan membentuk sel menjadi zat yang dapat bermanfaat bagi tubuh manusia. Dalam dunia kefarmasian, sel memiliki peranan penting. Salah satunya merupakan proses pembentukan vitamin sintetik. Hal ini merupakan manfaat biologi sel dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada bidang farmasi. Berbagai aktivitas, kegiatan, dan juga proses biologis pada tubuh membentukkan vitamin agar bisa bekerja secara baik. Seperti misalnya pada proses pembentukan, pencernaan, kemudian kesiapan mental yang ada, dan juga sistem daya tahan tubuh terhadap berbagai infeksi. Yang berikutnya adalah pembentukan vaksin. Dalam proses pembuatan vaksin selalu menerapkan ilmu biologi sebagai pendukung pengembangannya. Biasanya proses tersebut menggunakan rekayasa genetika untuk menemukan hal-hal yang baru yang bisa digunakan dan bermanfaat pada masa yang akan datang, sehingga dapat membuat taraf hidup manusia menjadi lebih baik. Vaksinasi merupakan pemberian vaksin ke dalam tubuh seseorang untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit tersebut. Sistem kekebalan akan mengenali partikel vaksin sebagai agen asing, menghancurkannya, dan mengingatnya. Vaksin sendiri dibuat dengan cara melakukan suatu proses pengisolasian terhadap gen tertentu yang nantinya akan mengkode antigen dan bisa ditemukan dari mikroba yang bersangkutan. Saat ini saya akan melanjutkan apa yang telah dibahas tadi, yaitu mengenai pembuatan antibiotik untuk bakteri dan juga jamur. Nah, apa itu antibiotik? Antibiotik merupakan kelompok obat yang digunakan untuk mengatasi dan mencegah infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Obat ini bekerja dengan cara membunuh dan menghentikan bakteri berkembang biak di dalam tubuh kita. Antibiotik sendiri juga merupakan zat yang baik bagi tubuh manusia, baik secara sintetik maupun alami, yang biasanya digunakan untuk penyembuhan penyakit yang memiliki efek menekan atau menghentikan suatu proses biokimia di dalam organisme, khususnya dalam proses infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Salah satu contoh antibiotik adalah cefalosporin. Cefalosporin adalah kelompok antibiotik yang bekerja untuk membunuh bakteri dengan cara menghambat pembentukan dinding sel bakteri. Cefalosporin merupakan antibiotik yang berasal dari jamur spesies Acremonium. Cefalosporin sendiri termasuk antibiotika jenis beta-lactam. Selain beberapa manfaat yang telah dibahas tadi, manfaat lain yang bisa diperoleh dari pemanfaatan biologi sel dalam bidang kefarmasian antara lain mencari bahan obat yang berkualitas. Ilmu biologi membantu bidang farmasi untuk menemukan bahan yang tepat dalam pembuatan obat. Baiklah, saya akan menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Maria tadi tentang pemanfaatan biologi dalam bidang farmasi. Yang kedua yaitu meneliti penyakit dan menemukan obat yang tepat. Ilmu biologi membantu bidang farmasi dalam menemukan obat yang tepat dengan takaran yang benar. Dan yang ketiga yaitu memahami respon tubuh manusia dengan bahan tertentu. Ilmu biologi membantu bidang farmasi dalam memperkirakan kebutuhan pasien serta kelemahannya terhadap obat yang akan digunakan. Selanjutnya, kita akan membahas apa sih kaitannya dengan SDG. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu SDG. SDG atau Sustainable Development Goals merupakan suatu rencana aksi global yang disetujui oleh beberapa pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan.
SDG berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Salah satu tujuan SDG yaitu kesehatan yang baik dan kesejahteraan yang di dalamnya mendukung riset dan pengembangan dari vaksin dan obat-obatan untuk penyakit menular dan tidak menular, yang secara khusus mempengaruhi negara-negara berkembang dan menyediakan akses terhadap obat-obat dan vaksin yang terjangkau. Nah, untuk itu, melalui perkembangan ilmu biologi, pemanfaatan dalam bentuk rekayasa genetika dan perkembangan sistem biologi dapat menemukan inovasi-inovasi baru sehingga tercapainya kehidupan yang sehat dan kesejahteraan bagi semua usia.